Oke, jadi kita mulai saja. Mungkin sambil menunggu teman-teman Anda yang lain, begitu ya. Walaupun sebenarnya informasi detail ini sudah tak sampaikan di e-learning kalian, begitu ya. Contohnya, eh, bisa lihat ini, apa yang saya share ini. Bisa, Pak. Oke. Nah, oke, saya sedikit mungkin mempertegas saja terkait dengan aktivitas pembelajaran yang Anda lakukan di mata kuliah ini, begitu ya. Mungkin saja Anda baru semester satu, semester awal, mungkin ada beberapa hal yang belum Anda ketahui atau mungkin belum dipahami ya, dan seterusnya. Nah, harapan saya sebenarnya hari ini teman-teman Anda itu bisa bergabung di Tuweb supaya informasi penjelasan teknis dan lain sebagainya terkait dengan mata kuliah ini Anda bisa diskusikan bersama begitu. Eh, itulah kenapa eh, pelaksanaan Tuweb kedua ini saya laksanakan malam gitu. Karena sebagian besar mungkin saja di antara kalian itu kalau siang bekerja begitu ya. Saya nggak tahu Ya, Andriko apakah sedang bekerja atau belum. saya bekerja, Pak. Jadi karena pernah saya laksanakan di sore hari atau di siang hari, alasan mahasiswa itu masih bekerja begitu ya, makanya kelas web itu saya laksanakan di malam hari pukul 8 malam Wita. Kalau di Medan sekarang mungkin baru jam 7 kali ya. Ya kalau di Jam 7 ya, Pak. di NTT mungkin sama kali ya dengan Makassar ya, Iya, sama, Pak. jam Beda 8. tipis. Beda tipis. Jam 8. Sekarang saya jam 8.20. Nah, Nah, di sini 8.24. Beda ya 4 menit. sama 8.24. NTT sama dengan Makassar, wilayah Wita kan ya. Oke, jadi em, di mata kuliah algoritma dan pemrograman ini ada di sekalian di prodi sistem informasi kamu kan ya? Kamu prodi apa sih? Sistem informasi kan ya? Iya, Pak. Nah, di prodi sistem informasi ini sebenarnya mata kuliah ini sangat sangat urgent, begitu ya, sangat penting untuk mendukung mata kuliah Anda berikutnya, begitu. Kalau saya bisa ibaratkan algoritma itu adalah jantungnya informatika, begitu ya. Oleh karena itu, di mata kuliah ini Anda harus fokus dan berusaha untuk memahami, begitu ya, terkait dengan basic dasar dari algoritma. Karena kalau nanti Anda bikin sebuah apps, sebuah aplikasi yang berkaitan dengan bahasa pemrograman, maka Anda harus paham betul mengenai algoritma. Kalau Anda nggak memahami mengenai algoritma, yakin saya Anda akan sulit untuk membuat coding. Begitu. Karena apa yang kamu coding itu adalah susunan algoritma yang sudah kamu tuangkan. Nah, nanti kita coba diskusikan bersama ya, eh, terkait dengan beberapa aktivitas pembelajaran yang telah kamu lalui. Nah, eh, perlu saya sampaikan bahwa tadi ada yang mengatakan kok web satu saya ada yang siang, ada yang malam gitu kan ya.
Iya, Pak. Oke. Nah, tuep satu ini itu dilaksanakan pada aktivitas ke-6. Sebenarnya ini tiap 2 karena tiap satu itu ada di sini nih aktivitas pembelajaran pertama. Ini kan Iya, eh, Pak. ini kan Iya, Pak. Iya, Pak. tapi dia mungkin dalam bentuk video itu yang diberikan oleh Bapak Ibu keprodinya. Nah, yang kedua itu baru saya selaku tutor melaksanakannya pada minggu ke-6. Nah, atau ada di aktivitas pembelajaran ke-6. Nah, nanti web yang kedua atau yang ketiga di sini akan dilaksanakan pada aktivitas pembelajaran ke-10. Dan web yang terakhir kita akan laksanakan nanti pada aktivitas pembelajaran yang ke-14. Jadi kalian akan ketemu saya seperti ini, conference by Zoom, atau nanti saya pakai aplikasi yang lain misalkan Microsoft Teams gitu ya. Secara langsung itu ada 3 kali pertemuan di mata kuliah berpraktek. Kan mata kuliahmu itu ada mata kuliah berpraktek, ada tidak kan ya? Iya, Pak. Nah, Iya, kalau Pak. tidak berpraktek, tidak ada TUEP. Ya, hanya mata kuliah berpraktek yang ada TUEP-nya seperti ini. Nah, harusnya ini yang kamu manfaatkan dengan baik harusnya. Diskusikan, bertanya secara langsung begitu. Pada saat TUEP ini begitu. Makanya saya berharap Anda hadir banyak tadi. Sorry, saya lagi batuk salahnya. Iya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Oke, jadi harap diperhatikan ini poin-poinnya ya. Jadi, nah oleh karena itu di aktivitas belajar yang ke-6 ini, saya sebenarnya sudah menginformasikan di eh, lambat nih, di aktivitas belajar yang ke-6, mana nih kok lambat ya? Lah, lah, lah. Oke. Kok error ya? Hmm. Enggak ya? Kayaknya websitenya kali lagi ini, lagi down. Tadi sih bagus. Oke, intinya sebenarnya adalah em, di aktivitas belajar yang ke-6 itu ya, saya sudah sertakan link untuk join web kan ya. Iya, Pak. Nah, ada termasuk di situ saya sudah buatkan link untuk join WA group. Iya, Pak. Sudah di-join, Pak. Udah join. Ah, ya, jadi kalau kamu join itu berarti kamu sudah masuk ke sini sebenarnya. eh Algoritma. Ini kan belum ada tuh. Kamu sudah join belum? Saya sudah, Pak. Di mana ya kamu joinnya? Yang grup WA kan, Pak? Oh, link yang tadi ya. Jangan sampai salah link kali ya. Astaga. Itu sudah banyak anggota, sudah hampir 20-an yang join, Pak. Nama grupnya apa? Sabar ya, Pak. Saya cek. Jangan sampai ini nama grupnya. Jangan sampai nama grupnya adalah
Desktop kali ya. Nama grupnya itu UT Ganjil. Ah iya Pak. UT Ganjil 2025-26 Delstop. Oh, salah ini ya. Salah ini saya. Salah salah link saya berarti itu ya. Salah link Pak. Itu Iya, mata salah link. mata kuliah yang lain itu harusnya linknya ini nih. Berarti kita keluar ulang Pak. Keluar nggak join ulang. Nanti tak edit. Masalahnya di e-learning sekarang nggak bisa dibuka nih. Oh iya Pak, siap siap. Nanti kamu bisa join di link itu ya. Kalau e-learning sudah bagus ya. Oke Pak, siap. Nah, jadi maknanya apa namanya? eh, Pertemuan web ini sebenarnya kita akan banyak diskusi begitu. Banyak diskusi tentang aktivitas belajar yang telah dilalui begitu ya. Mungkin saja ada hal-hal yang belum Anda pahami baik mengenai materi inisiasinya maupun tugas yang diberikan. Nah, saya kira sudah ada nih tugas satu kan ya? Iya Pak. Nah, tugas satu yang sudah mungkin saya sementara dikerjakan dan bagi yang belum itu masih ada waktu untuk Anda bisa mengerjakan. Kalau saya tidak salah itu sampai dengan hari Senin kalau tidak salah ya. 3 ya Pak. Sampai tanggal 3 November batasnya. Eh, Tanggal berapa? Tanggal 3. Tanggal 3 Pak. Iya, cocok dah hari Senin kan. Iya. Heeh. Sampai tanggal 3 itu hari Senin. Jadi yang belum saya ingatkan kembali eh, harap dimaksimalkan mengerjakan tugasnya. Jangan sampai Anda kelupaan atau terlambat untuk Anda submit tugasnya. Terlambat 1 menit itu kamu nggak akan bisa untuk upload lagi begitu. Ya. Iya Pak. Nah, dari Apa? materi inisiasi yang kamu telah pelajari, kalau saya tanya, kita diskusikan saja secara enjoy ya. Sampaikan saja pendapatmu ya dari apa yang telah Anda pelajari. Em, Algoritma itu apa sih sebenarnya? Ada yang komentar. Algoritma itu apa sih sebenarnya gitu ya? Nah, Andrito, algoritma itu apa Andrito? Algoritma itu Pak sebuah Mhm. perkembangan teknologi Sebuah perkembangan teknologi. yang didesain Oke. Kalau Mikael, menurut Michael, sebagai pengembangan dalam apa ke kata-kata teknologi Pak. pengembangan kata-kata teknologi. Itu apa pengertian lain algoritma? Sebuah urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematis. Ah, ya. Jadi, algoritma itu sebenarnya adalah langkah-langkah, ya, Ya, langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah secara logis dan benar. Itu algoritma. Nah, langkah-langkah yang dimaksud itu adalah urutan. urut. Ya, langkah-langkah yang dikerjakan secara sekuensial atau sekuensial ya, secara berurut. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, dan seterusnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya Anda pun juga sudah bergelut dengan algoritma sejatinya. Contoh, kalau Anda pergi bekerja,
Bagaimana algoritma sebenarnya kalau Anda mau pergi kerja? Dari awal sampai dengan Anda berangkat kerja. Bagaimana tuh algoritmanya tuh? Algoritma kalau pergi bekerja, Pak. Ya, Pertama bangun pagi, ha, terus berdoa. ha, Setelah berdoa, mandi, ha, berpakaian yang rapi, ha. bekerja. Oke, berangkat bekerja. Itu langkah-langkah kan ya. Iya, Pak. Jadi, algoritma itu adalah langkah-langkah yang kamu kerjakan secara sekuensial dan logis. Logis itu masuk akal, gitu ya. Yang Iya, Pak. tujuannya apa? Pasti ada goal, mau bekerja kah dan lain sebagainya. Nah, saya coba share whiteboard ini. Bisa lihat ini? Bisa, Pak. Nah, Ya, Pak. berbicara mengenai algoritma sebenarnya itu akan ada tiga proses besar yang kamu akan lalui, gitu ya. Yang pertama, apa yang menjadi inputan, lalu bagaimana prosesnya, lalu apa hasilnya, atau apa outputnya. Nah, ini. Oke, katakanlah misalkan, coba buatkan saya algoritma untuk menghitung luas segitiga. Bagaimana algoritmanya menghitung luas segitiga? Satu, mulai. Dua, apa tuh? Luas segitiga. Mulai Setengah kali alas kali tinggi, Pak. Oke, berarti harus ada inputan alas. Input nilai alas. Lagi, input nilai Ini tinggi, Pak. tinggi. Terus, langkah keempat, hitung, hitung, luas. Pak. luas. Bagaimana menghitung luas rumusnya? Rum- Seperdua kali Alas kali tinggi, Pak. kali Kali tinggi. tinggi. Setelah dihitung, apa lagi kamu bikin langkahnya? Kelima, tampilkan nilai luas. Kan? 6, selesai. Ya kan? Jadi, algoritma untuk menghitung luas segitiga, itu langkah-langkahnya. Mulai, jadi berbicara mengenai algoritma pasti ada start dan end. Mulai dan selesai. Mulai, baru kemudian input nilai alas, input nilai in- tinggi, hitung luas dengan rumus seperdua kali alas kali tinggi, dan tampilkan nilai luasnya. Selesai. Oke. Dalam sebuah algoritma nantinya, inputan ini akan menjadi
akan menjadi data. Tahu data? Tahu. Apa itu data? Suatu Informasi-informasi penting. informasi, Pak. Informasi penting. Data itu berbeda dengan informasi kan ya? Iya, Pak. Data. Berbedalah. Data itu apa? Hah, Data. data. Data itu apa? Data itu adalah fakta real yang belum memiliki makna. Itu data tuh. Fakta real yang belum memiliki Makna. makna. Itu Makna. data. Kapan data itu memiliki makna? Ketika data ini nantinya akan diproses, di sini diproses, dan akan menghasilkan yang kita sebut sebagai Informasi. 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 Jadi apa itu informasi? Suatu Informasi. pengumpulan data, Pak. Apa itu informasi? Informasi itu adalah hasil dari pengolahan data, ya kan? Hasil dari pengolahan Data, Pak. data. Itu informasi. Nah, di era sekarang, adik-adik sekalian, di era sekarang nih, data itu sangat berharga. Oh, sangat berharga tuh sekarang di era sekarang nih. Sayangnya, ya sayangnya, kita orang Indonesia sangat mudah memberikan data secara cuma-cuma, ya enggak? Secara gratis. Padahal di era sekarang itu data itu sangatlah berharga ya. Penting. Sangat penting bener. Tetapi orang Indonesia sangat mudah memberikan data. Contohnya apa tuh? Contohnya, saya yakin kalian pasti menggunakan media sosial. Ya enggak? Iya, Pak. Iya, Kamu Pak. pakai apa media sosialmu? Instagram. Instagram. Enggak cukup satu kan? Iya, Facebook. 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 Tunggu sambil minum dulu ya. Oke, kembali lagi. Nah, sayangnya kita sangat mudah memberikan data termasuk kalian gitu ya yang saat ini menggunakan begitu banyak media sosial, entah itu Facebook, entah itu Instagram, dan setiap saat Anda menulis status, ya enggak? Iya, Pak. Ya Pak. kan? Setiap detik Anda menulis status. Sebelum makan bukannya berdoa tetapi update status dulu. Ada status. Betul. Setiap status yang kamu ketikkan itu adalah data, ya kan? Setiap status yang kamu posting itu adalah data. Nah, sayangnya Facebook, Twitter, dan segala macam itu bukan produk asli dari Indonesia kan ya?
Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. dari mana tuh barang tuh? Amerika, luar negeri. Ah, jadi sebenarnya sekali kamu posting data itu, sekali kamu posting status, itu akan menjadi sebuah data yang kemudian mereka bisa mengolah. Jadi semua status dari orang Medan gitu ya misalkan, atau orang NTT, mereka sudah tahu informasi, oh ternyata orang Medan itu sukanya makanan A, sukanya jenis baju A, B, C. Eksporlah dia ke Indonesia, laku barangnya. Kenapa laku? Karena dia sudah mengetahui Informasi informasi. Informasi Dari mana? dari media sosial. dari media Dari sosial. statusmu begitu ya. Makanya sekarang Sat- itu kita belajar dalam dunia IT informasi, kamu nanti akan belajar mengenai big data, akan belajar mengenai data science, begitu ya. Dan terlebih sekarang yang sedang booming itu adalah pengembangan dari AI atau artificial Intelligence. intelligence. Karena sekarang kalau Anda bikin aplikasi itu eh, modelnya dia begini nih. Ya. Hmm. Dia bentuknya piramida. Jadi ini data, tulisan saya jelek. Saya pakai ini aja lah. Data, ini informasi, dan yang terakhir itu adalah knowledge. Knowledge. Kalau dulu mungkin iya, ketika kita merancang sebuah aplikasi, kita berhenti pada tataran ini, menghasilkan sebuah Informasi. 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 Tapi sekarang nggak cukup sampai di situ, adik. Ya, Anda bikin sebuah aplikasi nantinya nggak cukup sampai di informasi yang dihasilkan. Tetapi aplikasi itu harus memiliki knowledge. Tahu knowledge nggak? Tidak, Pak. Knowledge itu apa? Pengetahuan. Bahwa aplikasi itu harus memiliki knowledge, pengetahuan. Aplikasi itu harus cerdas dan dia bisa mengambil mengambil sebuah keputusan yang kita sebut sebagai decision making. Begitu. Nah, supaya dia bisa memiliki pengetahuan yang banyak, maka dia akan butuhkan sebuah data. Gitu ya, data ini akan terus diolah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kembali lagi ke algoritma. Jadi tadi saya katakan di awal, algoritma itu adalah jantung dari informatika. Jadi, jadi kalau Anda ingin membuat coding berikutnya, sebelum Anda bikin coding nantinya ke dalam bahasa pemrograman, maka pahami dulu algoritmanya. Begitu. Oke. Nah, nantinya datanya kan berupa apa nih? Jadi nilai alas, nilai tinggi, ini adalah data. Ini data nantinya. Ya toh, data. Yang dalam bahasa pemrograman nanti, data ini nantinya akan disimpan di dalam sebuah yang kita sebut sebagai variabel.
Nanti kita bahas tuh apa sih itu variabel dan sebagainya ya. Lalu data ini akan diproses. Prosesnya apa? Prosesnya adalah 0,5 atau 1/2 kali alas kali tinggi. Ting- Dan akan menghasilkan yang disebut sebagai luas segitiga. Tiga. Segitiga. Begitu. Nah, inilah kemudian disebut sebagai siklus informasi sebenarnya. Dan bisa jadi output yang dihasilkan di sini itu akan menjadi inputan baru lagi begitu. Contoh misal yang lain ada data nilai diproses menghasilkan yang disebut sebagai IPS. IPS itu adalah indeks prestasi semester. IPS. Nah, IPS ini kemudian nanti akan diolah lagi menjadi inputan baru dan diproses menghasilkan yang disebut sebagai IPK, indeks prestasi kumulatif. Terjadi siklus yang berulang. Oke, bisa dipahami ya? Ya, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, di materi inisiasimu kemarin, kamu sudah belajar mengenai ini kan ya? Nah, harapan saya sih kamu sudah buka sini dan sudah dipahami ya. Nah, jadi sekali lagi algoritma itu dia mengerjakan secara sekuensial, mengerjakan secara berurutan. Tadi contohnya tuh dalam kehidupan sehari-hari, algoritma untuk pergi kerja, bangun pagi, kemudian Berdoa. mandi, kemudian berdoa, sarapan, pakai baju, nyalakan motor, pergi ke kerja. Kan begitu ya? Secara Ya, Pak. berurutan. Ya, Pak. Nah, sama juga tadi contoh yang kedua, menghitung luas segitiga. Nggak mungkin hitung luas dulu, baru diinput alasnya, diinput tingginya gitu ya. Nggak bisa. Atau contoh yang lain, algoritma itu. Bagaimana algoritma untuk menyimpan uang di bank? Bagaimana algoritmanya? Hah? Menyimpan Pertama uang di pergi bank. pergi ke ATM. Bisakah langsung begitu? Pertama siapkan ATM dan uang. Mm-mm. Kemudian pergi ke ATM. Mhm. Bisakah kamu menyetor uang kalau nggak punya rekening? Oh ya, Pak. Hmm. Tidak bisa, Pak. Nggak Tidak bisa bisa, Pak. lah. Berarti kamu harus Yang punya rekening. buka rekening dulu. Bisakah kamu buka rekening tidak memiliki KTP? Tidak, Pak. Tidak bisa. Berarti yang pertama adalah Anda harus menyiapkan dokumen, Menyiapkan dokumen. ya kan? Ya, Pak. Berupa Iya apa? kan, Anda harus siapkan memiliki KTP, dokumen Pak. berupa KTP kah, paspor kah, dan lain sebagainya. Baru kemudian Anda bisa melakukan registrasi pembukaan rekening. Rekening. Setelah buka rekening, dapatkan nomor rekeningnya, barulah Anda bisa menyimpan Uang. uang. Hmm. Setelah menyimpan uang,
barulah kemudian Anda bisa melakukan transaksi penarikan, transfer, dan lain sebagainya. Langkah-langkah ini nggak bisa dibolak-balik. Begitu. Maksudnya, eh, yang pertama ambil uang. Yang kedua buka rekening. Begitu ya. Itu nggak bisa. Apa yang diambil kalau rekening nggak ada? Nah, makanya dikerjakan secara sekuensial, berurutan, tahapan demi tahapan. Oke, bisa dipahami sampai di situ ya. Bisa, Pak. Coba. Nah, ini contohnya nih, sebuah algoritma terdapat 20 langkah, maka semua langkah-langkah tersebut dikerjakan berurutan. Mulai dari langkah 1 sampai dengan langkah ke 20 tanpa 20. melewati satu langkah pun. Dikerjakan secara berurutan. Contohnya ini ya. Nah, Nah, algoritma itu sebenarnya bisa apa namanya? Bisa diimplementasikan dalam bentuk kalimat, bisa diimplementasikan dalam bentuk flowchart ataukah prosedur, gitu ya. Kalau flowchart ini berbicara mengenai diagram kan ya, berbicara mengenai notasi. Kalau prosedur code ini dia sudah mendekati dengan bahasa pemrograman. Dia sudah mendekati dengan coding program, tapi itu bukan coding program. Itu prosedur code gitu. Nah, ada juga algoritma seleksi. Seleksi itu berarti akan ada sebuah kondisional. Kalau dia bernilai benar, kerjakan yang mana. Kalau dia salah, kerjakan yang mana. Itu seleksi. Contohnya ini, jika umurnya di sini ya, yang diinput adalah usia. Jika usianya itu lebih besar 17, maka kerjakan Anda boleh menonton. Kalau bukan 17, maka kerjakan yang mana? Ada dua kondisi yang mau dikerjakan. Tergantung hasil kondisinya. Kalau benar kerjakan yang mana, kalau salah kerjakan yang mana, itu selection. Oke. Algoritma perulangan pun juga demikian. Artinya sebuah tahapan itu bisa dilakukan berulang kali. Contoh ini mandi setiap hari, makan setiap hari, menjemur pakaian setiap hari gitu ya, dan lain sebagainya. Oke. Contohnya ini deklarasi variabelnya A0, B 100, A sama dengan A tambah 1. Apakah A lebih besar dari B? Ini algoritmanya ya. Apakah A lebih besar dari B? Kalau di sini nilainya berapa sih A nih? 1. Nilai A di sini berapa sih? A tambah 0. 1. 1 ya. 0 tambah 1 kan? Ya. Di Ya, sini 0 tambah kondisional. 1. Apakah 1 lebih besar dari B? Nilai B berapa? 100, Pak. 100. 100. Berarti kondisinya benar apa salah? Salah. 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 Kalau salah, maka
cetak A. A sama dengan 1. Looping lagi ke sini kan, berulang dia ke sini lagi. Setelah dia mencetak angka 1, lalu dia looping lagi. A sama dengan A ditambah 1. Oke. Kalau begitu seterusnya berulang terus tuh. Ya. Nanti kalau dia begini nanti kode apa algoritmanya nanti nilai A itu hasilnya berapa sih? Dari angka 1 sampai dengan 100. Seratus. sampai dengan Lebih besar 100. sama dengan 100. A 100, Pak. sampai dengan 100. Ketika nilai A itu bernilai 100, dia tetap looping kan ke sini. Berarti kan 100 tambah 1, 101. Apakah A 101 lebih besar daripada 100? Iya, benar. 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 Benar, Pak. Kalau benar maka Deklarasi yang iya. selesai. Berhenti dia. Selesai. Looping kan ya, berulang. Dia akan berulang ketika kondisinya bernilai benar dan salah kalau dia dan berhenti kalau dia bernilai salah. Prosedur code-nya seperti ini. Deklarasi variabel A, B, lalu hitung nilai A sama dengan A ditambah 1. Jika A lebih besar daripada B, maka lakukan langkah ketujuh dan seterusnya dan seterusnya. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, ini sekarang mudah nih ya. Nah, adakah materi di aktivitas pembelajaran itu yang kamu belum pahami? Atau mungkin tugasnya yang belum kamu pahami soalnya? Izin bertanya, Pak. Itu yang di pseudocode itu ketika dia sebelum, maaf, ketika dia sudah benar, berarti penulisannya itu 5.1 ya, Pak? Seperti yang tadi contohnya itu. Kenapa? Yang pseudocode yang sebelumnya, yang terakhir tadi. Mm-mm. Itu kan di nomor 5 kan ada nomor 5.1. Berarti memang penulisannya harus seperti itu ketika syaratnya itu sudah benar sebelum selesai. Mhm. Sebenarnya tidak harus juga kamu tulis seperti 5.1 gitu kan ya. Kalau 5.1 kan ini adalah statement ini. Hmm. Statement eh artinya ada statement yang dikerjakan gitu ya. Jadi kalau kalau nilai A-nya lebih besar daripada B, kalau kondisinya benar, maka dia mengerjakan langkah yang mana? Begitu maksudnya. Oke, baik, Pak. Berarti nggak harus ditulis 5.1 Nggak ya, Pak? harus, nggak harus. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Harus ya. Jadi kalau kalau dia mengerjakan lebih daripada satu statement kan dia diuraikan saja ini tulisannya langsung nih. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga dikerjakan apa gitu ya. Oke, oke. Baik, Pak. Terima Oke. kasih jawabannya, Pak. Kalau dia jawabannya iya kan dia mengerjakan satu statement kan ya. Statementnya itu adalah selesai saja dikerjakan. Ini kan langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, harusnya keenam nih ya, harusnya ya. Tujuh Oke, ini oke. adalah selesai kan. Iya, benar. Hmm. Ya, Pak. Tapi kalau salah kondisinya, dia kerjakan dua atau dia kerjakan cetak nilai A dan dia looping ke sini. Ah, ke A Ah, plus dia looping 1. ke A sama dengan A tambah 1. Tuh, Pak. Oke, oke, oke. Oke, jadi sebenarnya algoritma itu bisa
tuliskan dalam bentuk sebuah kalimat. Itu yang pertama. Yang kedua bisa digambarkan dalam bentuk flowchart. Dan yang ketiga bisa digambarkan, bisa diuraikan dalam bentuk pseudocode. Nah, kalau pseudocode ini dia sudah menirukan mirip dengan coding program nantinya. Tapi dia masih bersifat umum. Apakah nanti pseudocode ini Anda implementasikan ke dalam bahasa pemrograman apa? Java kah? Ke C kah? Ke Python kah? Ke PHP? Dan lain sebagainya. Jadi, intinya sebenarnya adalah semua bahasa pemrograman itu intinya sama. Sama intinya. Yang penting Anda sudah memahami alur algoritmanya. Anda mau bikin dia dari bahasa pemrograman A, B, C, D, E nggak jadi masalah. Karena sejatinya semua bahasa pemrograman yang kamu akan pelajari itu intinya sama. Yang berbeda adalah hanya pada struktur bahasa pemrograman yang akan kamu pelajari. Maksudnya struktur coding bahasa Java itu pasti berbeda dengan struktur coding dari bahasa C dan berbeda dengan bahasa Python dan yang lainnya pasti berbeda itu. Apanya yang sama? Algoritmanya. Pasti sama di semua bahasa pemrograman. Jadi kalau ini kamu mau mau buatkan programnya di bahasa Java, bahasa C, kan sama kan algoritmanya? Yang berbeda adalah strukturnya. Di mana saya menulis variabel di Java, itu pasti sedikit berbeda dengan di C, di PHP, di Python, pasti beda caranya. Tetapi algoritmanya pasti akan sama. Maka tadi saya bilang, algoritma itu adalah jantungnya informatika. Gitu. Anda harus paham betul mengenai algoritma. Makanya mata kuliah ini disajikan di semester awal, semester 1 gitu ya. Supaya nanti kalian bisa pakai di mata kuliah yang lain. Oke, ada lagi? Udah Pak, jelas Pak itu jawabannya. Oke. Terima kasih jawabannya Pak. Oke. Nah, kembali ke sini. Sepertinya sudah bagus. Belum ya? Oke. Di materi ketiga pun juga sekira sama lah ya. Ini ya, algoritma itu direpresentasikan ke dalam flowchart. Kalau flowchart berarti Anda harus memahami mengenai notasi atau simbol-simbol. Simbol input bagaimana, simbol proses bagaimana, simbol kondisional bagaimana, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat di sini dinotasikan dalam bentuk pseudocode. Yang juga tugasmu itu sebenarnya sangat mudah sebenarnya ya, karena di tugas di sini kamu hanya mengejawantahkan, disuruh untuk membuat algoritma sebenarnya nih ya, nih. Buat algoritma tetapi dalam bentuk flowchart dan sorry, flowchart dan pseudocode. Dari kasus ini, sekarang mudah lah ini ya. Hmm. Kalau Anda mau mudah menggambar flowchart, saran saya, kamu pakai apa sih untuk mendesain flowchart? Pakai Word ya? Saya kemarin pakai apa itu namanya? Hah? Figma Pak. Figma boleh ya. Atau yang lain juga boleh sih. Pakai ini juga boleh. Pakai Visio. Nih,
ya untuk menggambarkan flowchart yang Anda inginkan. Nih ya. Oke, notasi ini cukup mudah lah ya, yang bisa kamu gunakan nantinya untuk membuat flowchart atau basic flowchart. Notasi-notasi ini pun juga ada, tinggal ini ditarik-tarik saja yang memudahkan Anda untuk membuat atau merancang flowchart. Ini start, ini end, gitu kan ya? Ini simbol output dan lain sebagainya. Tinggal nanti kamu tinggal menarik garis lurus konektor. Ini bisa kamu gunakan. Lebih mudah lah. Gitu ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ah, kalau pakai Word kan setengah mati ya. Untuk menggambarkan flowchart. Boleh pakai Visio, boleh pakai Figma, atau tools yang lain lah untuk menggambar flowchart. Oke ya. Oke, lalu yang nomor satu sekarang mudah lah ya. Ini silakanlah dijelaskan tentang mengenai apa namanya algoritma. Kamu cari referensinya dan coba dikembangkan sesuai dengan pemahaman Anda gitu ya. Nomor dua sekarang juga cukup gampang karena memang case-nya masih mudah ya. Anda disuruh membuatkan flowchart-nya. Berarti ada variabel inputan nanti ya, dan seterusnya ya. Hmm. Oke, ada yang perlu disampaikan seperti sini? Saya izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Ini selepas dari materi sama tugas tadi nih. Ya. Ini kami punya ini absen ini bagaimana, Pak? Soalnya di mata kuliah lain kami ada di absen itu ada nih sesi kehadirannya dia. Tapi kalau di mata kuliah yang ini nggak ada itu absennya. Iya, tidak ada absen. Ada setting absen ya? Kalau macam mata kuliah yang lain ini Pak, setiap sesinya dia itu ada absen. Mm-mm. Hmm. Kalau ini kemarin kita dari dari aktivitas belajar satu sampai itu nggak ada absennya Pak, setiap sesinya. Hmm. Tunggu, tunggu, tunggu. Hmm. Hmm. Tapi nanti endingnya itu saya akan bisa untuk ini ya, untuk download kehadiranmu ya. Semuanya saya saya sendiri kemarin bingung Pak. Soalnya di 5 mata kuliah yang lain itu ada sesi ini apa? Ada nih daftar hadirnya begitu. Ada link attendance-nya ya. Iya, Iya, yang paling pertama kehadiran. Misal kalau kita masuk di aktivitas belajar satu itu Heeh. ada dia. Dia punya pertama dia muncul dulu absennya baru di bawahnya itu mulai materi, setelah materi diskusi baru ada tugas begitu Pak. Apa yang pertama? Ada absen gitu. iya. Itu absen Jadi Pak. absen, terus kemudian Dan Pak, materi, Pak. terus materi sama diskusi. Berarti dia cuma ada 8 aktivitas kan ya? Iya, benar, Pak. 8 sesi sesuai dengan kurikulumnya. Hmm. Nanti coba kita tanyain ya ke adminnya ya. Iya Pak. Kami Baik, juga Pak. bingung Pak. Soalnya 5 mata Karena kuliah di yang lain ini mata kuliah berpraktek ini itu agak sedikit berbeda dengan mata kuliah yang tanpa praktek. Kalau yang di tanpa praktek itu maka diskusi itu kamu dinilai.
Ya kan, setiap diskusi. Jadi kalau di mata kuliah non praktek seperti ini, mata kuliah bukan seperti ini, maka setiap diskusi itu kamu wajib untuk berkomentar atau karena semua komentarmu itu dinilai oleh tutornya. Gitu kan ya? Iya Pak, benar Pak. Iya, Pak, benar. Jadi kalau mata kuliah berpraktek itu em, fokusnya di penugasan nantinya karena nilaimu itu dihitung dari tugas. Begitu, makanya tadi saya bilang usahakan tugasnya nanti harus semuanya dikumpul ketiga-tiganya gitu. Karena tugasnya di sini akan ada tiga nantinya. Berarti untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman ini bisa disimpulkan bahwa absensinya itu melalui tugas itu Pak. Em, saya belum ini, nanti tak tanyain lah ya. Oke, baik Pak. Izin Oke. menjawab, Bapak. Ya, Setahu saya, waktu saya tanya ke teman-teman yang lain, memang untuk mata kuliah berpraktik itu absennya tidak ada. mm-mm. Jadi memang dia fokusnya ke Ke tugas, Tugas. ke tugas. betul, Pak. Nah, ke tugas. Jadi kalau tugasmu satu nggak dikumpul, itu biasanya Nilainya nilai kurang. langsung langsung error biasanya. Itu Pak, makanya saya bingung kemarin toh. Yang kan saya ambil mata kuliah algoritma ini di hari Sabtu. Hah? Hari Sabtu? Iya kemarin. Yang pas baru mulai tuton Pak itu yang tanggal 6. Karena sibuk kerja saya ambil hari Sabtu. Pas saya masuk begitu Pak tidak ada ini daftar hadir. Saya juga bingung. Nggak ada Tapi saya kayaknya. kerja Mata kuliah berpraktek saya nggak ada kerja. kayaknya daftar hadir. Iya Pak. Dia fokusnya ke pelaksanaan tugas dan beberapa diskusi pun juga itu nggak dinilai, tetapi itu menjadi forum keaktifan kalian sebenarnya. Iya Pak. Heeh. Jadi usahakan dimaksimalin di tugasnya apa di tugas satu, dua, dan tiga. Tugas duanya nanti Pak minggu depan ya Pak. Tugas dua itu akan terbuka di aktivitas pembelajaran ke 8 kalau tidak salah. Sini, 8 ya, tugas dua. Ini akan terbuka minggu depan. Ini akan terbuka minggu depan. Hmm. Oke ya, ada Iya lagi? Pak. Bapak izin bertanya, Ya. sebelumnya saya baru join Mm-mm. webnya. Mm-mm. Ini untuk tugas pertama ini, apakah satu file semua dari rangkuman hingga psikode dan flowcardnya? Ya, dibikin satu file kan tugas ada dua nomor kan ya? Ya, Tugasnya ada dua nomor. Jadi itu kamu kumpul dalam satu file saja. baik Pak. Terima kasih. Jadi kalau kamu kumpul filenya itu langsung ke e-learning nggak jadi masalah. Tapi kadang-kala juga ada mahasiswa yang file tugasnya itu dia dia simpan di Google Drive masing-masing. Lalu yang dia kumpul itu adalah link Google Drive-nya. Biasa begitu juga, terutama kalau file tugasnya terlalu besar begitu ya. Boleh juga seperti itu, tetapi pastikan link yang kamu kumpul itu saya bisa buka. Kan menyimpan data di Google Drive itu memiliki tiga hak akses kan ya. Satu privat, artinya hanya kamu yang bisa buka. Yang kedua adalah
Lihat dan pengomentar. Ah, jadi link yang diberikan kepada saya bisa melihat, gitu. Yang ketiga, secara publik, jadi siapapun bisa melihat dokumenmu begitu. Jadi Baik, Pak. pastikan link yang kamu kirim ke saya itu saya bisa melihat. Baik, Bapak. Kalau tugasnya dikumpul di Google Drive, gitu ya. Tapi kalau tugasnya langsung diupload di e-learning, itu nggak jadi masalah. Siap, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang lain? Jelas? Jelas, Bapak. Jelas, Nah, Pak. oke. Nah, tab-tab berikutnya itu saya ulangi kembali. Saya sengaja kelas web ini saya jadwalkan di malam hari. Tadi sudah saya sampaikan. Karena saya meyakini Anda semua sebagian besar siang hari bekerja, gitu kan ya? Pernah juga saya adakan siang, tetapi permintaan mahasiswa kalau malam bagaimana gitu ya, makanya saya jadwalkan malam. Nah, web berikutnya itu ada nanti di aktivitas pembelajaran ke-10. Nanti saya akan upload linknya di sini di aktivitas belajar 10. Mana dia? Oh, lagi loading. Nanti akan ada di sini ya. Sekarang yang aktif di sisi Anda ada baru sampai 7. Berarti ini 2 minggu depan kita akan web lagi. Begitu. Dan mungkin akan membahas mengenai materi dan mungkin sudah masuk ke bahasa pemrograman. Begitu. Nah, harapan saya itu Anda bisa hadir lebih banyak lagi. Oke ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Oke, sekira itu dulu untuk hari ini. Saya ingatkan kembali, tugasnya masih ada 3 hari ke depan lagi. Bagi yang belum Ya, Pak. kumpul tugas, silakan dimaksimalkan. Saran saya jangan menunggu hari terakhir, karena biasanya banyak yang akses, servernya bisa lambat banget gitu ya. Ya, Jadi Pak. Iya, kalau Pak. sudah Siap. Ya, selesai Pak. Ya, Pak. besok, itu langsung kumpul aja tuh tugasnya. Ya, Pak. Siap, Pak. Baik, Siap, Pak. Pak. Oke, jadi di mata kuliah berpraktek ini fokusnya di tugasmu yang paling dimaksimalkan, harus usahakan benar begitu ya, dikerjakan. Makanya harus dibaca baik-baik soalnya, baru Anda menjawab pertanyaan dari soal itu, gitu. Ya, Pak. Oke, yang belum join di WA Group, kayaknya saya salah link WA itu ya. Saya sengaja bikinkan link WA supaya eh, tunggu, saya cek dulu lah. Aduh, saya sengaja buatkan link WA Group supaya kayak tadi tuh ada masuk kumpul tugas di Google Drive-nya, saya nggak bisa buka, saya langsung telepon orangnya, mahasiswanya begitu, supaya bisa cepat ditangani, diperbaiki begitu Siap. maksudnya. Saya tak buatin itu link WA Group khusus di kelas saya gitu ya. Jadi Siap, kalau Pak. ada Oke, siap, Terima tugas Pak. Ya, kasih. Pak. ingin yang nggak bisa kebaca dan sebagainya, tak langsung WA kalian semuanya. Baik, Pak. Siap. Pak. Oke ya. Siap, Pak. Oke, nah ini sudah lumayan bagus nih, sudah banyak-banyak hadir tadi. Pertama hanya tuh orang saja tuh yang hadir ya. Oke. Mohon maaf, Pak. Soalnya di e-learning jadwalnya jam 20.10, Pak. Wita, Oh, Wita. Wita kan ya, terus Wita kan ya. Wita, waktu Indonesia bagian tengah. Bagian tengah. Iya, jadi kalau di barat berarti dia jam 7. Oh, mohon maaf, Pak. Di sini nggak ada tulisannya, Pak. Soalnya, Pak. Nggak ada Witanya ya? Cuman Iya, 20.10, Pak. Mohon Pak. maaf. Pak. Makanya saya kira, oh, Jadi nanti jam terlambat. 8. Oh Gitu, Pak. gitu. Hmm. Oh ya, berarti saya yang salah berarti. Pak. Oke, nanti tak sampaikan juga
Mudah-mudahan untuk web yang kedua nantinya kalian bisa banyak hadir lah ya. Ya. Baik Pak, siap Pak. Nanti Baik, siap, Ya, Pak. pantau di siapa? aktivitas belajar yang ke-10. Siap, Bapak. Ya, Pak. Ya. Oke. Oke, sekira demikian untuk hari ini. Eh, Saran saya banyak membaca, gitu ya. Baik Pak, siap Apalagi Pak. di mata kuliah algoritma. Ini ada dua sebenarnya, algoritma dan pemrograman. Hmm. Kita belum masuk ke programnya, belum. Kita masih di tataran pemahaman mengenai algoritma yang dituangkan dalam bentuk flowchart dan Oh, struktur. ngapa yung nari dibuang-buang? Nah, gitu. Jadi nantinya setelah ini di web 2 mungkin saya akan bahas bagaimana algoritma itu kamu implementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, di mata kuliah ini itu ke dalam bahasa pemrograman Java. Begitu. Nah, itu akan Baik lebih Pak. menarik ketika Anda sudah menguraikan algoritmanya dan langsung diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Begitu. Baik Pak. Pak. Oke, sekira Baik, Pak. demikian untuk malam ini. Kita akan, ya ini ada WA nih. Sudah selesai nih ya, sudah selesai. Kita tadi masuk jam 8 WITA sebenarnya ya. Iya. Hey. Oke, demikian. Selamat malam semuanya. Sehat selalu. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Malam, Pak. Bapak. Terima Thank kasih. you. Selamat malam. Shalom. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak.